Nah, kita mau ngobrolin satu tools yang sangat membantu kami dalam mengenal diri. Ya. Kembali ke diri dengan menggunakan satu tools ini. Tools ini bernama Human Design. Di video-video kami sebelumnya kita kan cerita ya, keberlimpahan itu ada di dalam diri gitu ya. Terus ada light and shadow gitu ya. Ada tularan gitu ya. Nah, pertanyaan banyak orang adalah gimana sih kita bisa mengenali itu? Terus ada cita-cita jiwa, Ya, misi jiwa gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu? Nah, satu tools yang sangat membantu kami adalah Human Design. Nah, satu orang yang kayaknya layak untuk berbicara Human Design, mungkin Ibu silakan. Karena harus ini Human Design analis, silakan. Ya, jadi Human Design itu apa? Gitu yang pertama. Ya, Human Design itu adalah satu tools ya yang merupakan gabungan dari ilmu modern maupun ilmu kuno ya. Jadi ada 4 yang jadi base untuk kombinasi yang akhirnya jadi Human Design. Itu dari I Ching, astrologi, terus Kabbalah sama Hindu Cakra. Ya. Nah, dan ini tidak ada hubungannya dengan sistem dengan belief system, dengan tidak ada hubungannya dengan kepercayaan gitu ya. Karena ini memang semuanya adalah science. Ya. Jadi bisa berlaku universal dan tidak ada yang perlu dipercayai dari apapun gitu ya. Karena Human Design ini hanya tools untuk memberitahu blueprint, rancangan dari diri kita. Karena seperti yang kita udah obrolin ya, di mana video mana yang rahasia hidup berlimpah ya, bahwa kita seringkali lupa. Begitu kita lahir, kita lupa kan sebetulnya kita ini turun ngapain gitu kan. Ngapain, cita-cita jiwanya apa? Iya, betul. Nah, Human Design ini membantu kita untuk mengenali diri kita, rancangan diri kita, sehingga dengan mengenali itu kita jadi bisa ingat lagi gitu. Kita bisa mengenali lagi, oh iya, dengan rancangan ini saya itu ada untuk tujuan ini. Dan juga menariknya Human Design ini juga memberitahu kita pelajaran-pelajaran, PR-PR yang perlu kita pelajari. Karena di satu rancangan ini ada kekuatan, tapi juga ada shadow kan ya. Light and shadow. Shadow inilah sebetulnya hadir untuk menjadi pelajaran untuk kita. Jadi shadow ini hadir bukan untuk menyakiti kita ya. Tapi justru dia adalah pintu gitu loh. Pintu pembelajaran supaya kita itu jadi jiwa yang bertumbuh, jadi jiwa yang lebih baik, lebih utuh, dan itu adalah salah satu kenapa kita lahir gitu kan. Untuk kita belajar dan menjadi jiwa yang lebih bahagia gitu, lebih damai. Nah, berarti Human Design ini nggak ada bukan ramal-meramal gitu, nggak ya? Ini adalah satu tools yang membantu kita untuk kembali mengenali diri kita. Iya, gitu ya? mengenali pola juga. Oke. Nah, kalau secara garis besar nih, apa sih fungsi Human Design untuk secara keseluruhan hidup kita? Keseluruhan hidup kita banyak banget, dalam artian gini. Kayak yang di video sebelumnya, kita juga ada satu pertanyaan yang paling bikin kita bingung kan. Apa sih lebihnya saya? Dari pertanyaan dasar itu aja, kita seringkali merasa lost gitu ya, merasa nggak tahu saya ini ngapain, saya ini siapa gitu untuk apa saya ada gitu. Pertanyaan-pertanyaan dasar yang menjadi fondasi itu sebetulnya yang perlu kita jawab gitu kan, untuk bisa menjalani hidup yang lebih bermakna, hidup yang betul-betul punya tujuan yang sesuai diri kita, bukan tujuannya orang gitu kan. Nah, jadi Human Design ini membantu mengenali rancangan dan akhirnya membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tadi gitu. Sehingga pada akhirnya secara garis besar kita jadi lebih tahu gitu. Kita jadi lebih paham diri kita jadi lebih otomatis paham diri kita jadi lebih tidak membandingkan ya dengan orang. Karena kita akhirnya tahu bahwa setiap orang itu punya blueprintnya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Tidak ada gunanya juga gitu kita membandingkan satu dengan yang lain gitu. Jadi ujung-ujungnya kita akan bisa lebih secure
Ya, Kita lebih benar. tahu gitu ya. betul. Dan kita jadi lebih fokus gitu pada Iya. apa yang perlu kita jalani, apa yang Iya. perlu kita pelajari, dan apa yang bisa kita raih dengan potensi-potensi terbaik dari Oke. diri kita gitu. Oke, nah mungkin bisa dijelasin singkat gitu ya. Jadi untuk awal, ya untuk fondasi awal memang kita kenal diri kita. Nah nanti akhirnya baru kita bisa berdampak buat yang di luar itu diri efek kita. Itu gitu ya. efek gitu ya. Nah mungkin bisa diceritain kalau misalnya orang melakukan cek human design, apa sih yang mereka bisa dapatkan gitu ya. Mungkin dengan sebuah gambar ya. Mungkin nanti akan muncul di sini ya. Ya gitu. Jadi nanti teman-teman untuk cek human design, data yang diperlukan adalah data nama lengkap, Oke, tanggal lahir, oke, jam lahir, sama Oke. kota tempat lahir. oke. Kenapa data itu diperlukan? Nah ini menarik nih ya. Karena ada kota, nama gitu ya. Jam Gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa everything is energy. Oh iya, itu ada videonya ya. Iya, iya. Everything is energy, dan ini balik lagi ini science gitu kan. Semua di dunia ini, di semesta ini adalah tentang energi, frekuensi, vibrasi. Iya, gitu iya, kan. iya. Begitu juga diri kita, setiap individu yang tercipta itu pasti bawa rancangan energi tertentu. Iya, betul. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Itu dipengaruhi oleh semesta ini. Mau nggak mau, kita kan Oke. adalah bagian dari semesta gitu ya. Betul. Dan semesta ini mempunyai pancaran energi yang besar dan mempunyai efek tersendiri gitu ya. Iya. Jadi dari benda-benda langit ya, kalau mau paling gampang, pada saat bulan purnama aja kita Yes. mau lihat seperti apa sih energi semesta gitu ya. Pada saat bulan purnama aja pasti banyak yang dipengaruhi gitu. Iya. Air laut pasang, Betul. emosi kita lebih naik Iya, gitu. betul. Itu aja udah menunjukkan gitu ya. Iya, Sampai ada mitos werewolf ya. Berubah di saat bulan purnama. Itu sebetulnya Iya. hubungan gitu. Bahwa kita tuh Terkoneksi ya. Kita dengan satu yang lain tuh terkoneksi Iya. ya. Karena kita sama-sama energi gitu ya. Betul. Iya. Nah, Oke. kenapa perlu jam lahir? Karena semesta ini kan berubah ya. Susunannya ya. Di setiap jam, di setiap waktu itu bergeser, ada perputaran dan lain-lain. Nah, posisi yang berbeda, kombinasi yang berbeda di waktu tertentu itu memberikan rancangan yang berbeda. Ya, betul. Sehingga betul. pada saat kita lahir, posisinya misalnya bulannya di mana, planet ini di mana, matahari di mana, itu suka Memberikan tidak dampak, suka, mau ya. tidak mau, Betul. itu memberikan energi, frekuensi yang akhirnya tercetak gitu. Yes, dan juga bukan tanpa maksud kita lahir di kota ini di jam sekian. Ya walaupun kita misalnya ada anak-anak yang terlahir sesar sekalipun, itu bukan tanpa maksud mereka Ya. dilahirkan jam segitu di kota tersebut gitu ya. Begitu. Ya, Jadi ya. jam lahir itu diperlukan untuk menentukan pada saat itu Ya. kombinasi Susunan susunan di semestanya semesta gimana? seperti apa, Oke. sehingga kita jadi tahu blueprint rancangan kita untuk yang lahir di jam itu tuh seperti apa gitu. Oke, menarik. Nah, begitu kita sudah tahu data-data tadi gitu ya, lalu apa yang kita bisa dapatkan? Mungkin secara garis besar aja, nanti abis ini ada episode-episode yang lebih detail-detail ya, satu-satu karena gitu ya. Part-part human design ini Banyak sekali. banget, gitu. Iya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman udah kasih data itu, nanti teman-teman akan dapat namanya body graph. Oke, nanti akan Body muncul graph nih ya. ini di sini. chart human design untuk diri kita masing-masing. Oke. Nah, di body graph ini akan ada banyak sekali item, akan ada banyak detail ya dari blueprint Oke. kita gitu. Oke. Nah, di setiap item yang ada di body graph itu bisa dijelaskan dan ada pengaruhnya terhadap diri kita, pelajaran kita, Oke. hidup kita, tujuan kita. Seperti itu. Oke, mungkin nanti bukan mungkin ya. Episode-episode selanjutnya kita akan bedah lebih dalam tentang body graph. Lalu nanti ada signature, ada not self, ada incarnation cross, ada type gitu ya. ada profile. Nah, nanti kita ada akan gate-gate, Nah, kita akan bahas lebih detail di sana di episode-episode kita berikutnya. Jadi sampai ketemu di episode-episode berikutnya ya. Thank you. Bye-bye. Thank you.